Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara_Langit. Hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif berjudul, Ia Datang Sebagai Musafir, Tapi Pergi Sebagai Cinta Sejati di Tanah Suci. Ini bukan sekadar kisah cinta biasa, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Tentang seorang musafir yang mencari ketenangan di Tanah Suci, namun justru menemukan sesuatu yang lebih besar, cinta yang diridek Allah. Apakah ini hanya kebetulan ataukah memang takdir yang telah tertulis? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Yuk, siapkan hati dan renungkan setiap hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Langit Madinah membentang luas saat pesawat yang ditumpangi Raka mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdulaziz. Ia menempelkan dahinya ke kaca jendela. Matanya menatap kota yang selama ini hanya hadir dalam doa-doanya. Hatinya berdebar, bukan karena kegirangan, melainkan ada sesuatu yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Udara panas langsung menyergap tubuhnya begitu ia keluar dari pintu kedatangan. Namun, meskipun panas, ada kedamaian yang merasuk ke dalam sanubarinya. Disinilah jejak-jejak Rasulullah masih terasa nyata. Disinilah orang-orang datang bukan hanya sebagai musafir, tetapi juga sebagai pencari, sebagai pendosa yang ingin bertaubat, sebagai hamba yang ingin mendekat. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu merapikan ranselnya. Ia tak datang dengan rombongan, melainkan sendirian. Perjalanan ini adalah keputusannya sendiri, tanpa ada rencana matang, tanpa ada tujuan selain ingin menenangkan hati. Di usianya yang hampir 30, hidupnya terasa kosong. Karirnya di sebuah perusahaan multinasional cukup cemerlang. Namun entah kenapa ia merasa ada yang kurang. Cinta? Ia pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi kisah itu kandas sebelum sempat berakhir di pelaminan. Luka itu masih ada, meski kini ia berusaha berdamai dengan masa lalu. Sebuah bis kecil membawanya menuju pusat kota Madinah. Dari jendela, ia melihat deretan bangunan yang bersih dan tertata rapi. Hanya butuh sekitar 20 menit sebelum akhirnya ia tiba di penginapan yang telah dipesannya sebelumnya. Hotel itu tidak mewah, namun cukup nyaman. Setelah meletakkan barang-barangnya, ia segera keluar, melangkahkan kaki menuju Masjid Nabawi. Begitu sampai di pelatarannya, Raka nyaris menahan napas. Keindahan masjid ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kubah hijau yang megah, payung-payung raksasa yang berdiri kokoh, dan ribuan manusia yang khusyuk beribadah. Raka berjalan pelan, berbaur dengan para peziarah. Matanya menangkap berbagai ekspresi. Ada yang menangis terseduh, ada yang tersenyum penuh syukur, ada yang memejamkan mata dengan kepala tertunduk dalam sujud panjang. Ia berusaha mencari tempat yang nyaman, lalu duduk di salah satu sudut. Sambil menatap langit-langit masjid, ia mencoba meresapi suasana. Di sini, waktu terasa melambat. Semua hiruk-pikuk dunia seakan menghilang, tergantikan oleh lantunan doa dan ayat suci yang mengalun syahdu. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat seseorang duduk tidak jauh darinya. Seorang wanita dengan kerudung biru tua yang anggun. Ia tampak tenang, wajahnya damai. Raka tidak tahu kenapa, tapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Perlahan, wanita itu menoleh ke arahnya. Sejenak, mata mereka bertemu. Raka buru-buru menundukkan kepala, merasa tidak sopan menatap terlalu lama. Namun, hatinya justru semakin berdebar. Tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu akan mengubah perjalanannya di Tanah Suci. Raka mengatur napasnya, berusaha mengabaikan detak jantungnya yang tiba-tiba terasa lebih cepat. Ia tak ingin pikirannya teralihkan oleh sesuatu yang bukan tujuan utama kedatangannya ke Tanah Suci. Namun, ada sesuatu yang sulit ia jelaskan tentang wanita itu. Kerudung biru tua yang dikenakannya begitu sederhana, tanpa hiasan mencolok. Wajahnya teduh, sorot matanya tenang, seperti seseorang yang sudah lama menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Tidak ada kecanggungan atau keraguan di wajahnya. Ia duduk dengan tenang,
Jemarinya memutar butiran tasbih, sementara bibirnya tampak bergerak melantunkan doa. Raka menundukkan kepalanya lagi, mencoba memfokuskan diri pada ibadahnya. Ia menutup mata, merasakan sejuknya udara yang bertiup lembut di dalam Masjid Nabawi. Namun, entah mengapa, bayangan wanita itu terus muncul di benaknya. Hingga tiba waktu sholat, Raka berdiri dan mengambil tempat di saf yang sudah mulai penuh. Ia berusaha khusyuk, menundukkan hati sepenuhnya kepada Allah. Ketika ia sujud, ia berdoa dalam hatinya, meminta agar perjalanan ini bisa membawanya lebih dekat kepadanya, meminta agar luka-luka di hatinya bisa sembuh sepenuhnya. Setelah sholat selesai, Raka duduk sejenak, membiarkan suasana masjid meresap ke dalam dirinya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di sampingnya. "Maaf, apakah ini milik Anda?" Raka menoleh dan mendapati wanita berkerudung biru tadi berdiri di sampingnya. Tangannya mengulurkan sebuah buku kecil berwarna coklat. Itu adalah buku catatan Raka, tempat ia menuliskan doa-doa dan refleksinya selama perjalanan ini. Raka langsung mengenali buku itu dan tersenyum tipis. "Oh, iya, terima kasih. Saya tidak sadar menjatuhkannya." Wanita itu tersenyum, lalu mengangguk pelan. "Hati-hati, sepertinya isinya penting untuk Anda." Raka mengangguk, mengambil buku itu dengan hati-hati. "Terima kasih, benar-benar tidak menyadarinya." Wanita itu tidak langsung pergi. Ia berdiri sejenak, lalu berkata, "Saya pernah membaca sebuah ungkapan bahwa perjalanan ke Tanah Suci bukan hanya tentang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga tentang menemukan kembali bagian dari diri kita yang mungkin telah hilang." Raka terdiam, memikirkan kata-katanya. Ada kebenaran di dalamnya. "Saya Aisyah." Wanita itu memperkenalkan dirinya. Raka mengangguk pelan. "Saya Raka." Aisyah tersenyum lembut sebelum akhirnya melangkah pergi, meninggalkan Raka yang masih memegang buku catatannya dengan erat. Di tengah lautan manusia yang datang dan pergi di Masjid Nabawi, pertemuan itu terasa seperti sesuatu yang tak kebetulan. Seperti sebuah awal yang belum bisa ia mengerti sepenuhnya. Malam di Madinah terasa lebih sejuk dibandingkan siang yang begitu terik. Langit bersih tanpa awan, memperlihatkan bintang-bintang yang bertaburan. Raka duduk di pelataran Masjid Nabawi setelah sholat Isya, membiarkan dirinya larut dalam ketenangan kota suci ini. Di tangannya, buku catatan kecil berwarna coklat yang tadi hampir hilang. Ia membukanya perlahan, membaca doa-doa yang telah ia tuliskan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Beberapa di antaranya membuatnya tersenyum sendiri, mengingat bagaimana hatinya saat itu penuh dengan pertanyaan dan kegelisahan. Tiba-tiba, suara lembut menyapanya lagi. "Bolehkah saya duduk di sini?" Raka menoleh dan mendapati Aisyah berdiri di sampingnya. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat dari sebuah kedai kecil di dekat masjid. "Tentu," jawab Raka, sedikit terkejut dengan pertemuan ini. Aisyah duduk dengan tenang, memandangi langit yang mulai gelap. Udara malam membawa kesejukan yang menenangkan. Mereka tidak langsung berbicara, hanya menikmati keheningan yang anehnya terasa nyaman. "Bagaimana perjalananmu sejauh ini?" tanya Aisyah akhirnya. Raka menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Jujur, aku datang ke sini tanpa banyak rencana. Hanya ingin menenangkan hati, mencari sesuatu yang selama ini terasa hilang." Aisyah tersenyum tipis. Tanah Suci memang sering menjadi tempat orang-orang mencari jawaban. Raka menatapnya. "Apakah kamu juga datang ke sini untuk mencari jawaban?" Aisyah mengaduk tehnya perlahan, lalu berkata, "Mungkin, tapi bukan jawaban atas sesuatu yang membebani, lebih kepada memperkuat apa yang sudah aku yakini." "Kamu terdengar seperti seseorang yang sudah menemukan kedamaian," kata Raka dengan jujur. Aisyah tertawa kecil. "Tidak juga. Aku hanya belajar menerima banyak hal dalam hidup. Dulu, aku pernah merasa sangat kehilangan. Tapi di sini, aku belajar bahwa kehilangan hanyalah cara Allah mengajarkan kita arti bergantung hanya kepadanya." Raka terdiam. Kata-kata itu begitu dalam. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan,
Dan mungkin itulah alasan mengapa perjalanan ini begitu berarti baginya. Kamu sendiri? Tanya Aisyah pelan. Apa yang membuatmu ingin mencari sesuatu di sini? Raka menatap lurus ke depan. Matanya menatap siluet kubah hijau Masjid Nabawi. Mungkin aku belum bisa menerima masa lalu. Ada banyak hal yang belum selesai di dalam hati, dan aku pikir, mungkin disinilah aku bisa menemukannya. Aisyah mengangguk pelan, seperti memahami. Allah selalu punya cara untuk membawa kita ke tempat yang tepat. Kita hanya perlu percaya. Percakapan mereka terus mengalir, membicarakan banyak hal, tentang perjalanan hidup, tentang ketenangan, tentang keyakinan. Tak ada yang berlebihan, tak ada basa-basi, hanya dua orang asing yang bertemu di Tanah Suci, berbagi cerita di bawah langit Madinah. Dan tanpa mereka sadari, benih-benih sesuatu mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang belum mereka mengerti, tapi perlahan mulai terasa nyata. Matahari pagi di Madinah menyebarkan cahaya lembut ke seluruh penjuru kota. Udara masih sejuk, belum sepenuhnya diselimuti panas siang yang akan datang. Raka berjalan perlahan di pelataran Masjid Nabawi, menikmati setiap langkahnya di tanah yang penuh sejarah ini. Pagi ini, ia dan Aisyah berjanji bertemu di dekat salah satu pintu masjid, setelah sholat duha. Tanpa sadar, Raka merasa menantikan pertemuan itu. Ada sesuatu dalam percakapan mereka tadi malam yang membuatnya merasa ringan, seolah beban yang ia bawa dari rumah mulai terangkat perlahan. Tak lama, ia melihat sosok Aisyah muncul dari kerumunan jamaah. Kerudung biru tua yang selalu dikenakannya berkibar lembut di terpa angin. Ia melangkah dengan tenang, sorot matanya teduh seperti biasa. Sudah lama menunggu? Tanyanya begitu tiba di hadapan Raka. Baru saja, jawab Raka sambil tersenyum. Kamu bilang ingin menelusuri tempat-tempat bersejarah di Madinah. Aisyah mengangguk. Ya, aku ingin mengunjungi Jabal Uhud dan Masjid Quba. Katanya, Rasulullah sering sholat di sana, dan pahalanya setara dengan umrah. Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Raka. Mereka menaiki taksi kecil yang akan membawa mereka ke Jabal Uhud. Di sepanjang perjalanan, mereka berbincang ringan, sesekali terdiam menikmati pemandangan yang melintas di jendela. Setelah beberapa menit, mereka tiba di kawasan Jabal Uhud, bukit yang menjadi saksi bisu salah satu peperangan terbesar dalam sejarah Islam. Di kejauhan, hamparan bukit batu merah menjulang, mengingatkan Raka pada kisah para sahabat yang berjuang mempertahankan agama mereka di tempat ini. Aisyah berdiri diam sejenak, matanya menyapu pemandangan di hadapannya. Dulu, disinilah para sahabat berperang bersama Rasulullah. Ada begitu banyak pengorbanan yang terjadi di tempat ini. Raka mengangguk. Dan disinilah juga Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, gugur sebagai syahid. Mereka berjalan perlahan, menyusuri jalur yang dahulu menjadi saksi pertempuran itu. Ada banyak peziarah yang datang, sebagian besar duduk berdoa di dekat makam para syuhada. Aku selalu kagum dengan kisah para sahabat, kata Aisyah pelan. Mereka mencintai Rasulullah dan agama ini dengan seluruh jiwa mereka. Cinta yang tidak mengharapkan balasan duniawi, hanya ridha Allah. Raka terdiam. Kata-kata Aisyah membuatnya berpikir. Cinta yang tidak mengharapkan balasan duniawi. Seberapa sering manusia mencintai sesuatu hanya untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya? Seberapa sering ia sendiri melakukannya? Setelah beberapa saat, mereka kembali ke kota dan melanjutkan perjalanan ke Masjid Quba. Masjid itu tidak terlalu besar, namun memiliki keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah sendiri yang meletakkan batu pertamanya, dan beliau sering datang ke sini untuk sholat. Aisyah melangkah masuk dengan penuh takzim, diikuti Raka yang mencoba menyerap keberkahan tempat ini. Mereka mengambil tempat masing-masing, sholat 2 rakaat dengan penuh kehusyukan. Saat keluar dari masjid, Aisyah menatap langit biru yang membentang luas di atas mereka. Rasanya damai sekali di sini, katanya pelan. Raka mengangguk. Sepertinya, di tempat seperti inilah kita bisa benar-benar merasa dekat dengannya. Aisyah menoleh padanya. Raka, apakah menurutmu perjalanan ini telah membawamu lebih dekat kepada Allah? Raka terdiam.
lalu menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu, tapi aku merasa seperti sedang dipandu ke arah yang lebih baik. Aisyah tersenyum. Mungkin itu tandanya Allah sedang memperbaiki hatimu. Raka menatap Aisyah, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa mungkin ada alasan lain mengapa ia dipertemukan dengan wanita ini. Alasan yang belum ia pahami sepenuhnya. Alasan yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam di Madinah kembali menyelimuti kota dengan keheningannya yang menenangkan. Setelah sehari penuh berjalan dan berziarah, Raka duduk di beranda hotelnya, menatap ke arah Masjid Nabawi yang berdiri megah dalam keindahan malam. Lampu-lampu menerangi bangunan suci itu, menciptakan suasana yang begitu damai. Ia menghela napas panjang. Hari ini terasa berbeda. Tidak hanya karena perjalanan ke Jabal Uhud dan Masjid Quba, tapi juga karena percakapan dengan Aisyah yang terus terngiang di kepalanya. Mungkin itu tandanya Allah sedang memperbaiki hatimu. Kata-kata itu menancap dalam di pikirannya. Selama ini, ia berpikir bahwa perjalanan ini adalah tentang dirinya sendiri, tentang mencari kedamaian, tentang menyembuhkan luka. Namun, semakin hari ia merasa ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang hadir dalam bentuk kehadiran Aisyah. Perempuan itu datang tanpa ia duga. Tapi perlahan ia menyadari bahwa Aisyah bukan sekadar seseorang yang ia temui dalam perjalanan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Raka merasa berbeda, lebih tenang, lebih memahami hidup, lebih dekat dengan sesuatu yang selama ini ia cari. Tapi apakah ini hanya perasaan sementara? Apakah ini hanya karena mereka sama-sama berada di tanah suci? Dalam perjalanan yang penuh makna, sebuah ketukan di pintu membuat lamunannya buyar. Raka berdiri dan membuka pintu. Di hadapannya, salah seorang teman sekamarnya di hotel, seorang pria yang juga tengah melakukan perjalanan spiritualnya. "Kau tak ikut makan malam?" tanya pria itu. Raka tersenyum tipis. "Aku masih ingin di sini sebentar." Pria itu mengangguk. "Aku mengerti. Kadang, di tempat seperti ini, kita lebih sering berbicara dengan diri sendiri." Setelah pria itu pergi, Raka kembali duduk. Ia membuka buku catatannya dan mulai menulis. "Hari ini aku merasa sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku bertemu seseorang yang seolah Allah hadirkan untuk mengingatkanku pada banyak hal. Tapi aku takut. Takut ini hanya perasaan sesaat. Takut bahwa ini bukan sesuatu yang nyata. Aku datang ke sini sebagai seorang musafir. Tapi entah mengapa, aku mulai merasa bahwa aku menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar perjalanan." Raka menutup buku itu perlahan. Di luar, angin malam berembus pelan. Dan di dalam hatinya, sebuah tanya mulai tumbuh. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah takdir telah menuliskan sesuatu yang lebih besar untuknya? Pagi di Madinah terasa berbeda bagi Raka. Ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya sejak semalam. Sebuah perasaan yang ia sendiri belum bisa pahami sepenuhnya. Pagi ini, ia memutuskan untuk pergi ke Raudah lebih awal. Tempat yang disebut sebagai Taman Surga itu selalu dipenuhi oleh jamaah yang ingin berdoa, memohon ampunan, dan menyampaikan harapan kepada Allah di dekat makam Rasulullah. Saat tiba di pelataran Masjid Nabawi, ia mendapati Aisyah sudah lebih dulu berada di sana, duduk di bawah bayangan salah satu tiang besar. Ia terlihat khusyuk, bibirnya bergetar melafalkan doa. Raka ragu untuk mendekat, tapi seakan merasakan kehadirannya, Aisyah menoleh dan tersenyum. "Kamu juga ingin berdoa di Raudah hari ini?" Raka mengangguk. "Ya, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah." Mereka berjalan bersama menuju Raudah. Di sepanjang perjalanan, mereka lebih banyak diam, seolah hati mereka berbicara dalam keheningan. Begitu tiba di area suci itu, Raka berpisah dengan Aisyah. Ia mengambil tempat di sudut, bersimpuh di atas sajadah hijau yang menjadi ciri khas Raudah. Ia menutup matanya, meresapi setiap hembusan napasnya sebelum akhirnya mulai berdoa. "Ya Allah, aku datang ke sini dengan hati yang gelisah, dengan jiwa yang penuh luka. Aku ingin mencari kedamaian, mencari jawaban atas sesuatu yang tak ku mengerti. Dan kini, Engkau mempertemukanku dengan seseorang yang mengingatkanku pada MU, seseorang yang membuatku ingin menjadi lebih baik. Jika perasaan ini datang darimu,
maka kuatkanlah. Jika ini hanyalah ujian, maka teguhkanlah hatiku agar tidak terjebak dalam sesuatu yang tidak kau ridhau. Matanya terasa panas. Ada sesuatu yang begitu dalam di hatinya. Saat ia membuka mata, ia melihat Aisyah masih berdoa di sudut lain Raudah. Wajahnya begitu tenang, seakan tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa bahwa mungkin inilah jawaban dari perjalanan panjangnya. Bahwa mungkin takdir telah membawanya ke tanah suci bukan hanya untuk menemukan kedamaian, tetapi juga untuk menemukan seseorang yang akan berjalan bersamanya menujunya. Tapi apakah Aisyah juga merasakan hal yang sama? Apakah ini benar-benar takdir yang telah dituliskan? Saat Raka melangkah keluar dari Raudah, hatinya mulai dipenuhi oleh satu keyakinan. Keyakinan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Dan itu adalah memastikan apakah Aisyah adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Matahari perlahan turun di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti Madinah. Hari ini adalah hari terakhir Raka di Tanah Suci sebelum ia kembali ke Indonesia. Namun, ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ia berjalan ke arah pelataran Masjid Nabawi, tempat ia dan Aisyah biasa bertemu setelah sholat. Kali ini, ia datang lebih awal, membawa hati yang penuh dengan doa dan keyakinan. Tak lama, Aisyah datang. Seperti biasa, langkahnya tenang, wajahnya teduh. "Kamu sudah siap pulang?" tanya Aisyah lembut. Raka mengangguk. "Ya, tapi sebelum itu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Aisyah mengerutkan keningnya. "Tentang apa?" Raka menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. "Tentang perjalananku ke sini. Tentang mengapa aku merasa bahwa aku tidak hanya menemukan kedamaian di tempat ini, tapi juga menemukan sesuatu yang lain." Aisyah tetap diam, menunggu kelanjutan kata-kata Raka. "Aku merasa Allah tidak mempertemukan kita secara kebetulan," lanjut Raka. "Ada sesuatu yang berbeda dalam cara aku melihat perjalanan ini sekarang. Dan itu karena kamu, Aisyah." Aisyah menunduk. Ekspresinya sulit ditebak. "Aku tidak tahu apakah ini perasaan sesaat ataukah sesuatu yang lebih dalam," kata Raka lagi. "Tapi aku ingin tahu apakah kamu juga merasakan hal yang sama. Apakah kamu juga percaya bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan?" Hening sesaat. Lalu, dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, Aisyah menjawab, "Aku selalu percaya bahwa takdir Allah tidak pernah salah," katanya. "Dan jika kamu bertanya apakah aku juga merasakan hal yang sama, maka jawabannya adalah iya." Raka menatap Aisyah dengan takjub. Hatinya bergetar, seolah doa yang ia panjatkan di Raudah benar-benar dijawab oleh Allah. "Aku tidak ingin tergesa-gesa," lanjut Aisyah. "Tapi jika Allah menuliskan kisah kita dalam satu takdir yang sama, maka aku percaya Dia akan membimbing kita ke arah yang terbaik." Raka mengangguk. Matanya terasa hangat. Di bawah langit Madinah yang mulai gelap, mereka berdiri dalam keheningan yang penuh makna. Ia datang sebagai musafir, mencari ketenangan. Tapi kini, ia akan pulang dengan sesuatu yang lebih berharga. Sebuah keyakinan, sebuah harapan, dan sebuah cinta sejati yang ditemukannya di Tanah Suci. Kisah ini mengajarkan kita bahwa takdir Allah selalu penuh dengan hikmah. Kadang, kita melakukan perjalanan untuk mencari sesuatu yang kita anggap hilang, tetapi justru menemukan sesuatu yang lebih besar, sebuah petunjuk, kedamaian, bahkan cinta yang diridhnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 216. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga kita selalu diberi petunjuk dalam setiap langkah kehidupan dan percaya bahwa setiap pertemuan adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.